Halo teman-teman, selamat datang di channel gua. Dan hari ini gua akan ngebahas topik yang sedang banyak diperdebatkan oleh orang-orang. Apakah itu? Topiknya adalah apakah binomo atau binary option itu judi atau bener-bener trading? Nah, hari ini gua akan membahas topik tersebut dengan meninjau dari konsep trading yang sebenarnya. Jadi teman-teman bisa menilai apakah binomo atau binary option itu adalah judi atau enggak. Nah, langsung aja kita simak pembahasannya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan mulai. Nah, begini teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari konsep tradingnya dulu ya teman-teman. Jadi trading itu sebenarnya adalah berdagang teman-teman. Trading adalah berdagang. Jadi kalau misalnya konsep dari trading itu berdagang, artinya kita pasti akan melakukan jual beli. Nah, pertanyaannya tradingnya untuk apa? Tentu saja untuk mencari keuntungan teman-teman. Biasanya apa sih yang kita sering tradingkan di dunia pertradingan ini? Nah, jadi ada beberapa contoh atau instrumen-instrumen investasi yang biasanya kita tradingkan. Yang pertama itu ada saham teman-teman. Atau bisa juga valuta asing. Valuta asing itu maksudnya mata uang asing ya teman-teman, seperti euro, US dollar. Atau bisa juga komoditi teman-teman. Komoditi ini seperti apa? Seperti emas, oil, dan lain-lain teman-teman. Dan mungkin yang terakhir yang sekarang lagi naik daun itu adalah cryptocurrency ya teman-teman. Nah, biasanya ketika kita trading, yang membedakan dengan perdagangan biasa itu biasanya kita memperdagangkan 4 hal ini teman-teman. Dan juga kita memperdagangkannya enggak langsung, tapi kita lewat aplikasi maupun lewat handphone maupun lewat teknologi yang berkembang saat ini teman-teman. Nah sekarang konsep perdagangan itu gimana sih? Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah pernah trading, itu teman-teman pasti pernah melihat ini ya. Jadi misalnya kita lihat harga US dollar dengan harga rupiah ya teman-teman. Dia kan harganya naik turun ya, jadi ada grafik seperti ini. Nah, karena harga US dollar terhadap rupiah itu akan selalu naik turun teman-teman. Kadang US dollar yang menguat, kadang rupiahnya yang menguat, begitu teman-teman. Nah, konsep trading itu biasanya gini. Andai kata teman-teman, biar kita gampang hitungnya ya. 1 US dollar itu sama dengan Rp10.000 teman-teman ya. Itu ada di harga ini teman-teman. Nah, ketika kita melakukan trading, yang kita lakukan adalah membeli US dollar tersebut teman-teman. Ya. Jadi ketika kita membeli 1 US dollar seharga 10.000, kita beli di sini. Kita punya US dollar ya teman-teman. Nah, setelah itu harga yang kita harapkan akan mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi di sini ceritanya naik ya teman-teman. Semisalkan harganya naik ke harga 1 US dollar itu seharga 15.000 ya teman-teman. Semisalkan seperti itu. Nah, artinya kalau teman-teman jual di harga 15.000, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan berapa, teman-teman? Ya, betul. Rp5.000 ya teman-teman. Karena tinggal 15.000 dikurangin Rp10.000 teman-teman ya. Itu gampang banget. Jadi inilah yang dinamakan profit ketika kita melakukan trading. Selisih harga pembelian dan penjualan kita itu kita sebut profitnya teman-teman. Jadi 5.000. Sedangkan kalau terjadi yang sebaliknya, harga malah turun, maka itu akan menyebabkan kerugian teman-teman. Misalnya 1 US dollar jadinya hanya 5.000. Nah, artinya kan uang 10.000 yang tadi kita belanjakan jadi hanya Rp5.000 ya teman-teman. Nah, konsepnya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang terjadi di binary option. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini di layar menunjukkan grafik harga dari euro ke US dollar ya teman-teman. Dimana di sini akun kita memiliki $10.000 ya, akun demo. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan tebakan atau prediksi apakah harga euro ke US dollar itu akan naik ataupun turun. Nah, misalkan kita pilih akan naik ya teman-teman, dan uang yang akan kita tradingkan di binary option itu adalah kita pasang $500 ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul open posisi kita tuh.
Ya kalau yang di garis hijau itu adalah posisi kita tadi teman-teman. Nah sekarang kita tadi memprediksi bahwa harganya akan naik. Nah sekarang kalau kita lihat apa yang akan terjadi jika prediksi kita benar. Prediksinya gimana maksudnya? Prediksinya ini adalah dalam 1 menit. Kalau teman-teman lihat di situ ada opsinya, yaitu dalam 1 menit. Dengan uang yang kita tradingkan itu sekitar $500. Sekarang kita loncat ke hasil akhir ya teman-teman. Nah, ketika sudah benar nyata, nah ini setelah 1 menit berjalan, dan harganya masih di atas dari harga yang kita pasang tadi teman-teman. Nah, inilah yang didapat ya teman-teman. Nah, di sini saldo kita berubah teman-teman, dari 10.000 menjadi $10.410 ya. Artinya kita tadi profit $410. Nah mari kita bahas ini ya teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman lihat, nah apa sih perbedaan yang paling mendasar antara binary option dengan trading biasa? Kalau trading biasa yang tadi teman-teman ingat ya, keuntungan yang kita dapat itu berdasarkan dari perubahan harga ya teman-teman. Kalau misalnya ini andaikan dengan contoh yang tadi. Nah, ketika misalnya tadi 1 US dollar itu 10.000 ya. Misalnya kita memprediksi harganya akan naik. Ya, di sini. 1 US dollar itu akan naik ke 15.000. Berapakah keuntungan yang akan kita dapat ketika kita membeli 1 US dollar? Maka keuntungan yang kita dapat itu adalah $5.000. Bagaimana kalau kita akan melakukan penjualan bukan di 15.000? Misalnya di 13.000 ya teman-teman. Maka keuntungan yang kita dapat itu adalah ya Rp3.000 ya. Jadi keuntungannya itu berbeda-beda. Karena tergantung kenaikan harga aset yang kita beli teman-teman. Sedangkan apa sih yang tadi terjadi di binary option? Jadi kalau teman-teman lihat, ketika kita melakukan trading di sini, kita prediksi harganya akan naik. Apakah benar-benar kita melakukan pembelian? Nah, jawabannya teman-teman bisa simpulkan sendiri. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, jika harga naik, teman-teman akan mendapatkan tadi $410, di mana itu kurang lebih ada sekitar di 80% ya kalau tebakan teman-teman benar atau prediksi teman-teman benar. Sedangkan kalau misalnya prediksi kita salah, maka kita akan kehilangan uang yang tadi kita tradingkan, teman-teman. Nah, jadi apa yang akan terjadi ya teman-teman akan kehilangan $500 yang tadi teman-teman tradingkan. Nah, jadi perbedaan konsep trading yang sebenarnya atau yang biasa ditradingkan di forex, saham maupun kripto, itu perbedaannya adalah teman-teman di sini walaupun jaraknya itu harganya naik berapapun, teman-teman akan mendapatkan profit atau nominal yang sama. Nah, teman-teman bisa berpikir kan di situ aneh kan? Karena setiap perdagangan kita bisa mendapatkan untung yang besar tergantung dari kenaikan harga maupun penurunan harganya berapa gitu. Karena kalau cuma naik sedikit gini ya sama aja bohong kan? Itu kalau trading benar ya, trading yang sebenarnya. Nah, kalau di binary option itu tidak dipertimbangkan teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini kalau misalnya naik, ya udah teman-teman akan dapat segini gitu. Tidak peduli seberapa tinggi jarak yang terjadi. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman. Dan yang kedua kalau seperti ini artinya apakah $500 ini benar-benar kita belikan ya dari euro ke US dollar atau tidak sebenarnya? Nah, jawaban itu sebenarnya bisa teman-teman jawab kan. Kalau memang asetnya benar-benar dibelikan, teman-teman pasti akan bisa mendapatkan keuntungan seiring kenaikan harga, teman-teman. Sedangkan di sini, apapun yang terjadi, kenaikannya berapapun, teman-teman akan bisa mendapatkan profit yang sudah pasti segitu. Nah, di sini mulai terbayang, teman-teman, perbedaan antara konsep trading di forex, saham, maupun kripto dengan yang terjadi di trading binary option. Yang parahnya lagi, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, kalau profit itu kita dapat 80%. Kalau kita salah, itu kita dapat minus $500, teman-teman. Teman-teman melihat ketimpangannya nggak, teman-teman, di sini? Kenapa ketika kita menang ataupun ketika kita benar prediksinya, kita hanya dapat 80%. Dan sedangkan kalau misalnya kita salah, kita minusnya 100%. Kenapa nggak balance gitu? Kenapa nggak 100% dan 100%? Karena memang kalau misalnya konsepnya itu kita hanya tebak-tebakan, agar si bandar itu bisa menang,
mau tidak mau, yang menang itu harus dibayar lebih kecil dibandingkan yang kalah. Jadi si 20% ini teman-teman selisihnya itu bisa masuk ke bandar. Nah, jadi kalau menurut saya di binary option, walaupun kita bisa memprediksi, walaupun kita memakai indikator-indikator untuk memprediksi grafik, tetap saja teman-teman harus balik lagi melihat dari konsep tradingnya. Apakah konsep tradingnya benar-benar kita melakukan pembelian di sini atau tidak gitu? Soalnya kalau misalnya kita mau melakukan tebak-tebakan, prediksinya asal-asalan, mau kita bergamble, mau kita judi, tetapi kembali lagi teman-teman, yang paling penting, apakah benar konsep tradingnya seperti itu? Apakah benar kita melakukan pembelian aset? Nah, silahkan teman-teman nilai sendiri, teman-teman pikirkan sendiri apakah benar ini trading atau enggak. Saya tidak peduli dengan prediksinya, yang penting konsepnya teman-teman. Nah, itu aja dari gue Hendy Tan, dan gue pamit dulu. Bye-bye.